studi kelaikan bisnis. Untuk kali ini, kelompok 6 akan membahas bab 5, yaitu aspek dari teknis atau operasi. Kelompok 6 ada Hari Purwanti 092, Rizky Malinawati 110, Titania 114, Laksamana Sintika 086, dan Asra Berlian 101. Materi yang pertama adalah aspek teknis atau operasi. A. Pengertian aspek teknis atau operasi. Aspek operasi adalah aspek yang digunakan untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksi, dan layout serta kesiagaan mesin-mesin yang akan digunakan. Pemilihan lokasi terdiri dari lokasi untuk kantor pusat, cabang, gudang, dan pabrik. Dalam kaitannya dengan studi kelayakan bisnis, hal yang rumit dan kompleks adalah penentuan lokasi pabrik dengan pertimbangan apakah dekat dengan bahan baku atau dekat dengan pasar dan konsumen. Penilaian lokasi pabrik nantinya dapat dilakukan dengan hasil penilaian value, perbandingan biaya atau analisis ekonomi, dan tergantung dari keinginan pihak yang melakukannya. Kemudian, penentuan lokasi produksi, yaitu berapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan biaya yang efisien, sehingga diperoleh profit margin yang tinggi. Demikian pula, penentuan layout untuk pabrik yang akan didirikan juga mempertimbangkan banyak faktor. Selanjutnya adalah pemilihan teknologi melalui proses produksi yang diinginkan. Apakah continuous process atau intermittent process? Pemilihan proses produksi biasanya terkait dengan teknologi yang diinginkan, apakah padat karya atau padat modal. Terakhir adalah penentuan metode persediaan yang digunakan. Hal ini tergantung dari jenis usaha yang akan dijalankan. B. Tujuan aspek teknis atau operasi. Secara umum, ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam aspek ini, antara lain, yang pertama, agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk kantor pusat, cabang, dan pabrik. Yang kedua, agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi. Ketiga, agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang tepat dalam menjalankan produksinya. Keempat, agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Dan yang kelima, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan masa mendatang. Nah, jadi untuk selanjutnya, di sini ada penentuan lokasi usaha. Prioritas utama aspek teknis atau operasi adalah menganalisa masalah penentuan lokasi. Pemilihan lokasi sangat penting mengingat apabila salah dalam menganalisis akan berakibat meningkatnya biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Nah, dalam memilih lokasi, tergantung dari jenis usaha perusahaan yang dijalankan, terdapat paling tidak 4 lokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaan, antara lain, yang pertama adalah lokasi untuk kantor pusat, yang kedua, lokasi untuk pabrik, yang ketiga, lokasi gudang, dan yang keempat, kantor cabang. Nah, selanjutnya, secara umum, pertimbangan dalam menentukan letak suatu lokasi sebagai berikut. Yang pertama, jenis usaha yang dijalankan. Yang kedua, apakah dekat dengan pasar atau konsumen? Yang ketiga, apakah dekat dengan bahan baku? Yang keempat, apakah tersedia tenaga kerja? Yang kelima, tersedia sarana dan prasarana. Yang keempat, apakah dekat dengan pusat pelayanan? Apakah dekat dengan wilayah kerja? Yang kedelapan, apakah berada di kawasan industri? Yang kesembilan, kemudahan untuk melakukan ekspansi dan perluasan. Yang kesepuluh, kondisi adat atau istiadat budaya atau sistem masyarakat setempat. Dan yang terakhir, hukum yang berlaku di wilayah setempat. Khusus untuk lokasi pabrik, ada 2 faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer di sini ada dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, segi tenaga kerja baik jumlah maupun kualifikasi yang diinginkan, terdapat fasilitas pengangkutan seperti jalan raya, kereta api, atau pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Tersedia sarana dan prasarana seperti listrik,
listrik, sikap masyarakat yang juga harus didukung. Lalu untuk faktor sekunder, pertimbangan sekunder dalam penentuan lokasi pabrik adalah biaya untuk investasi di lokasi seperti biaya pembangunan gedung, dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan, baik jumlah maupun kualifikasinya. Yang ketiga, kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang Selanjutnya ada metode penilaian lokasi. Yang pertama ada metode penilaian hasil value. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan penilaian semua faktor yang dianggap penting dalam menentukan lokasi dan diberi beda nilai. Lokasi yang mendapat nilai tertinggi adalah lokasi yang terbaik. Lalu yang kedua ada metode perbandingan biaya. Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan biaya yang terjadi di masing-masing daerah yang akan dipilih. Lalu yang terakhir metode analisis ekonomi. Metode ini berdasarkan pada berbagai jenis biaya yang akan menjadi beban usaha termasuk biaya perumahan dan biaya sosial seperti sikap masyarakat. Lalu ada faktor yang menjadi pertimbangan untuk masing-masing metode. Yang pertama metode penelitian value, ada pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan berbagai pertimbangan lainnya. Lalu yang kedua ada metode perbandingan biaya, ada bahan baku, bahan bakar dan listrik, biaya operasi, biaya umum, dan biaya lainnya. Dan terakhir metode analisis ekonomi, ada biaya sewa, biaya tenaga kerja, biaya pengangkutan, biaya bahan bakar dan listrik, pajak, perumahan, dan yang terakhir sikap masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu luas produksi. Penentuan luas produksi berkaitan dengan berapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Luas produksi dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi strategis dan segi teknis. Segi strategis mempertimbangkan jumlah produk yang dihasilkan di waktu tertentu dengan biaya yang paling efisien, sedangkan segi teknis mempertimbangkan jumlah produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan mesin, peralatan, serta persyaratan teknis. Pendekatan untuk menentukan jumlah produksi agar menghasilkan keuntungan yang maksimal antara lain yaitu yang pertama, pendekatan konsep marginal cost dan marginal revenue, kedua yaitu pendekatan break-even point, dan yang ketiga yaitu metode linear programming. Lalu ada tata letak atau layout. Layout merupakan proses dalam menentukan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Keuntungan dari penggunaan layout antara lain, yang pertama yaitu memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Kedua, pemakaian ruangan yang efisien. Ketiga, mengurangi biaya produksi maupun investasi. Keempat, aliran material menjadi lancar. Kelima, pengangkutan material dan barang jadi yang rendah. Keenam, kebutuhan persediaan yang rendah. Dan yang ketujuh yaitu memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik. Untuk jenisnya, layout terbagi menjadi 6 jenis. Jenis yang pertama yaitu posisi tetap atau fixed position. Layout ini ditujukan pada proyek yang karena ukuran, bentuk, atau hal lain yang menyebabkan tak mungkin untuk memindahkan produknya. Jenis yang kedua yaitu orientasi proses atau process oriented. Layout ini didasarkan pada proses produksi barang atau pelayanan jasa. Proses layout merupakan jenis layout dengan menempatkan mesin-mesin atau peralatan yang sejenis atau memiliki fungsi yang sama dalam suatu kelompok atau suatu ruangan. Jenis yang ketiga yaitu tata letak kantor atau office layout. Layout ini berkaitan dengan layout posisi bekerja, peralatan kerja,
dan tempat yang dibutuhkan untuk perpindahan informasi. Jenis yang keempat yaitu tata letak pedagang eceran atau pelayanan, atau retail and service layout. Layout ini berkaitan dengan pengaturan dan alokasi tempat serta arus bermacam produk atau barang agar lebih banyak barang yang dapat dipajang, sehingga lebih besar penjualannya. Jenis yang kelima yaitu tata letak gudang atau warehouse layout. Layout ini ditujukan pada efisiensi biaya penanganan gudang dan memaksimalkan pemanfaatan ruang gudang. Untuk lebih detailnya, tujuan layout ini adalah untuk memperoleh optimum trade-off antara biaya penanganan dan ruang gudang. Lalu jenis yang terakhir yaitu tata letak produk atau product layout. Layout ini bertujuan mencari pemanfaatan personal dan mesin yang terbaik dalam produksi yang berulang-ulang dan berlanjut atau bersifat kontinu. Agar memperoleh layout yang baik, perusahaan perlu memperhatikan 4 hal berikut. Yang pertama yaitu kapasitas dan tempat yang dibutuhkan. Kedua yaitu peralatan untuk menangani material atau bahan. Ketiga yaitu lingkungan dan estetika. Dan yang keempat yaitu biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Selanjutnya, pemilihan teknologi. Yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknologi antara lain, ketepatan teknologi dengan bahan bakunya. Yang kedua, keberhasilan teknologi di tempat lain. Yang ketiga, pertimbangan teknologi lanjutan. Yang keempat, besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan. Yang kelima, kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya. Yang terakhir, pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja. Selanjutnya, Economic Order Quantity atau EOQ, yang merupakan jumlah pembelian bahan mentah pada setiap kali pesan dengan biaya yang paling rendah. Di sini diartikan setiap kali memesan bahan mentah, perusahaan dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan. Nah, secara umum klasifikasi biaya yang akan dilakukan adalah yang pertama, biaya angkut penyimpanan atau carrying cost. Yang kedua, biaya pemesanan atau ordering cost. Yang ketiga, biaya total atau total cost. Selanjutnya ada safety stock atau disingkat SS, yang merupakan persediaan pengaman persediaan tambahan dilakukan perusahaan agar tidak terjadi kekurangan bahan. Nah, di sini ditentukan oleh faktor yang menghitung besarnya safety stock, yaitu yang pertama penggunaan bahan baku rata-rata, yang kedua faktor waktu, dan yang terakhir adalah biaya yang digunakan. Selanjutnya ada reorder point atau disingkat ROP, yang merupakan waktu perusahaan akan memesan kembali atau batas waktu pemesanan kembali dengan melihat jumlah minimal persediaan yang ada. ROP di sini dirumuskan dengan D, demand yang diharapkan, ditambah dengan SS selama tenggang waktu atau lead time.